Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali di channel Guru Katrok. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap patuhi orang tua dan protokol kesehatan COVID-19. Kali ini kita akan membahas tentang penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dan perantaranya. Namun sebelum kita jauh membahas materi tersebut, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Saya beri waktu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga kita nanti dapat mengambil pelajaran dari materi ini, menambah wawasan kita semua. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya antara lain ada 4. 1. Penyerbukan sendiri yang disebut juga autogami. Apabila terjadi serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga yang disebut juga geitomogami. Terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu tumbuhan, tetapi masih satu jenis tumbuhan. Yang keempat, penyerbukan bestar atau hibridogami terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi varietesnya berbeda. Ini dia contohnya penyerbukan sendiri atau yang disebut autogami. Tadi terjadi apabila serbuk sari itu jatuh di kepala putik yang masih dalam satu bunga. Paham? Nah, itu disebut penyerbukan sendiri atau autogami. Nah, apa itu tadi yang disebut penyerbukan tetangga? Maksudnya seperti ini, ya. Terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik. Serbuk sari bunga ini jatuh ke kepala putik dari bunga yang lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan, masih dalam satu rantingnya, satu pohonnya, ya, tidak berpindah ke pohon yang lain. Jadi ada beberapa bunga yang masih dalam satu pohon, kemudian serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga yang lain yang masih satu pohon. Nah, seperti ini contohnya. Ini masih dalam satu pohon atau satu tumbuhan yang disebut dengan penyerbukan tetangga atau geitomogami. Selanjutnya penyerbukan silang. Nah, ini tadi sudah dijelaskan terjadi serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik pada bunga lain yang tidak satu tumbuhan tetapi masih satu varietas. Nah, ini maksudnya dari tumbuhan yang satu ini serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga
dari tumbuhan atau pohon lainnya, tapi jenis varietesnya masih sama. Nah, kan biasanya dalam lingkungan kita sehari-hari, di halaman kita atau di halaman orang-orang itu kan ada 2 pohon mangga atau 2 pohon rambutan. Nah, itulah nanti bisa terjadi penyerbukan silang. Kalau dalam rambutan berarti serbuk sari pohon yang satunya jatuh ke kepala putih pohon lainnya, akan terjadi penyerbukan silang. Sudah berbeda pohon. Selanjutnya penyerbukan bastar. Nah, atau yang disebut hibridogami. Ini terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik. Ingat, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang lain dan beda pohonnya atau beda tumbuhannya, juga beda varietesnya. Ya, kalau yang silang tadi varietesnya masih sama, pohon yang lain tapi varietesnya sama. Kalau bastar beda pohon, beda varietesnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Baik, kita lanjutkan. Ini sebelum kita lanjutkan, ini tadi ya, ini adalah terjadinya penyerbukan berdasarkan apa tadi? Ya, berdasarkan jatuhnya serbuk sari. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke berikutnya. Penyerbukan dengan bantuan hewan. Ya, ada kalanya bahwa serbuk sari tidak bisa jatuh dengan sendirinya ke kepala putik bunga. Nah, jadi ada dengan bantuan hewan. Apa saja yang disebut dengan penyerbukan dengan bantuan hewan itu? Antara lain, perhatikan baik-baik ya. 1, ada penyerbukan entomogami. Penyerbukan entomogami ini penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Nah, lebah ini termasuk serangga ya. Jadi tidak harus lebah kalau entomogami. Bisa belalang, bisa kupu-kupu ya, yang biasanya suka dengan bunga itu kan kupu-kupu. Kalau belalang malah nanti malah dimakan ya, maaf. Nah, bisa juga nyamuk. Nah, nyamuk misalkan dia hinggap di satu bunga ke bunga lain dan serbuk sarinya tertempel di kaki nyamuknya, lalu menempel lagi ke bunga yang lain ya juga bisa. Atau tadi misalkan belalang pun ya juga bisa juga ya. Pokoknya yang dibantu oleh jenis hewan serangga itu disebut entomogami. Selanjutnya ada apa ya? Nah, ada ornitogami. Ornitogami ini penyerbukan dengan bantuan hewan, yaitu burung. Nah, ini adalah ada gambar burung kolibri, si pemakan nektar ya. Dengan seperti ini, nanti ketika burung kolibri ini ya memasukkan paruhnya ke dalam, lalu menyentuh serbuk sari yang ada di bunga tersebut, terus nanti ini burungnya berpindah ke bunga yang lain, maka serbuk sari nanti yang tertempel di paruhnya bisa menempel ke kepala putik, yang jatuh ke kepala putik bunga yang lain. Nanti akan terjadi penyerbukan. Nah, penyerbukan yang dibantu oleh yang melalui perantara burung disebut ornitogami. Selanjutnya ada apa? Yaitu ada chiropterogami. Ingat ya, chiropterogami ini penyerbukan dengan perantara atau dibantu oleh kelelawar. Ya. Nah, kalau tadi di entomogami, ya ini biasanya mempunyai ciri-ciri bunganya. Bunganya biasanya ciri-ciri bunga yang penyerbukannya melalui perantara serangga. Biasanya mempunyai ciri-ciri 1, bunganya memiliki ciri-ciri 1, mahkotanya besar. Ya, yang kedua, warnanya mencolok.
agar serangga itu terpancing untuk hinggap di bunga tersebut. Yang ketiga mengeluarkan bau yang khas yang mana disukai oleh serangga. Yang keempat menghasilkan nektar. Kan ada lebah itu kan suka sekali nektar. Nah, ini burung kolibri pun juga suka nektar, makanannya nektar, madu ya, sari madu yang ada di dasar bunga. Itu tadi ciri-ciri dari bunga yang dibantu oleh serangga atau penyerbukan dibantu oleh serangga. Apa tadi? Satu, ciri-cirinya mahkotanya besar, warnanya mencolok. Tiga, mengeluarkan bau yang khas. Dan yang terakhir, keempat, menghasilkan nektar. Selanjutnya penyerbukan selain perantara hewan antara lain, satu, ada anemogami. Anemogami ini dibantu oleh tiupan angin. Nah, ini contohnya. Serbuk sarinya yang tertiup angin akan terbang, terbawa, dan jatuh di kepala putik bunga yang lain. Ciri-cirinya bagaimana dengan bunga-bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin? Satu, serbuk sarinya biasanya kecil-kecil, ya, banyak, serta ringan. Yang kedua, cirinya ada lagi bentuk kepala sarinya besar. Karena apa? Untuk menangkap, ya, atau biar menghasilkan serbuk sari yang banyak, kecil tadi. Yang ketiga, ada bentuk tangkai sari panjang. Yang keempat, kepala putik berbulu dan terentang keluar dari bunga. Dia dapat menangkap serbuk sari yang terbang tadi. Yang kelima, bentuk mahkota kecil atau tidak mempunyai mahkota. Ya, itu ciri-ciri dari bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Selanjutnya, dia dibantu oleh manusia yang disebut antropogami. Ini contoh yang dibantu oleh manusia adalah vanili. Jadi para petani itu membantu penyerbukannya tumbuhan tersebut yang tidak melalui hewan ataupun air ataupun angin ataupun hewan-hewan yang lain. Tapi memang disengaja dibuat oleh manusia penyerbukannya, yaitu dibantu oleh manusia. Selanjutnya ada dengan bantuan air, perantaranya disebut hidrogami. Ya, contohnya banyak. Air hujan pun bisa membantu penyerbukan. Air sungai pun bisa membantu penyerbukan. Itu tumbuhan yang penyerbukannya terbantu atau perantaranya air, itu disebut penyerbukan hidrogami. Kita ulang ya teman-teman. Anemogami, penyerbukan dengan bantuan angin. Antropogami, penyerbukan dengan bantuan manusia. Hidrogami, penyerbukan dengan bantuan air. Ya. Kalau zodiogami dengan penyerbukan dengan bantuan hewan. Kalau sudah spesifik ke hewan serangga, hewan tadi burung dan sebagainya, itu tadi sudah ada contoh-contoh atau istilah-istilahnya. Kalau hanya hewan saja, itu namanya penyerbukan zodiogami. Nah, cukup sekian video materi pembelajaran tentang penyerbukan yang dilihat dari jatuhnya ke serbuk sari dan perantaranya. Mudah-mudahan dapat membantu kalian semua
Jika masih kurang jelas, silahkan bisa baca buku yang lain sebagai referensinya. Tetap semangat belajar, semoga bermanfaat. Kami dari channel Guru Katra minta maaf jika ada kekurangannya dari segi apapun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.